Everybody hands left to right. Everybody hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana. Saya berasal dari Universitas Muhammad, tepatnya di Fakultas Teknik di Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1913036 Saya di sini akan menjelaskan 3 buah kasus dengan 3 buah metode yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada yang namanya teknologi accepted model. Nah, di mana yang kasus ini menggunakan kasus dari sebuah jurnal yang berjudul Evaluasi Penerimaan EKTP dengan menggunakan model TAM. Nah, studi kasusnya ini di kantor Kecamatan Ilir di Palembang. Nah, apa sih itu TAM? TAM memiliki tujuan yang memberikan penjelasan secara parsimoni atas faktor penentu adopsi dari perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan pengguna teknologi informasi itu sendiri. Menurut David et al. Tahun 1998. Nah, model TAM ini berasal dari teori psikologis yang memiliki 4 variabel, di mana ada belief, ada attitude, ada intention, dan ada user behavior relationship. Nah, ini salah satu contoh konsepnya. Oke, kita lanjut ke case-nya. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan data atau sistem kartu tanda produk secara elektrik dengan model-model teknologi atau TAM. Yang mana dilakukannya penelitian ini menggunakan jumlah responden sebanyak 220 responden dan menggunakan sistem penelitian itu berupa kuesioner. Nah, dari penelitian ini memiliki 2 hipotesis, yang dimana ada hipotesis nol dan ada hipotesis sementara atau alternatif. Nah, di hipotesis nol ini tidak ada sama sekali pengaruhnya yang signifikan dari faktor kebermanfaatan dan faktor kemudahan secara bersama-sama maupun secara sendiri ataupun bersama-sama terhadap penerimaan EKTP oleh masyarakat di wilayah hilir ini. Nah, yang kedua, hipotesis alternatif, adanya pengaruh antara yang signifikan dari faktor kebermanfaatan dan faktor kemudahan antara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu masyarakat di wilayah kantor ini tidak mempercayai bahwa adanya kebermanfaatan TAM ini di dalam EKTP. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stimulan maupun secara parsial terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel mandiri dan variabel terkait. Sedangkan hasil dari proses regresi linier diperoleh sebuah fakta bahwa kontribusi kedua variabel tersebut sebesar 64,5% terhadap penerimaan KTP. Jadi sisanya itu sebanyak 35,4 tidak menerima sistem KTP gitu. Ya, kemudian kedua ya, itu pengaruh minat individu terhadap penggunaan mobile banking dengan menggunakan model kombinasi dari TAM dan KTP. Nah, tujuan dari penelitian ini menguji determinan minat individu terhadap menggunakan mobile banking yang menggunakan persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian ini menggunakan 300 responden yang metode penelitian itu menggunakan sistem kuesioner. Nah, apa sih TPB? TPB ini gabungan dari 2 model, yaitu TAM dan TPB. Nah, menurut Taylor dan Todd, membandingkan dua metode atau model TAM dan TPB menyebutkan bahwa definisi teori perilaku direncanakan memberikan penjelasan yang lebih lengkap, di mana tentang perilaku dengan faktor-faktor mempengaruhi penggunaan sistem melalui aplikasi dari kedua model tersebut. Nah, konsepnya seperti di sini. Oke, dari hasil penelitian ini menghasilkan 4 hipotesis. Yang pertama itu persepsi penggunaan,
yang berpengaruh terhadap sikap individu untuk menggunakan mobile banking. Yang kedua, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap sikap individu yang untuk menggunakan mobile banking. Yang ketiga, ada sikap. Yang keempat, ada norma subjektif. Nah, ini adalah ringkasan hasil uji hipotesis di sini ya. Kemudian hasil dari pengujian ini adalah menunjukkan bahwa persepsi penggunaan dan persepsi kemudahan menggunakan mempengaruhi sikap individu dalam menggunakan mobile banking. Dan juga hasil penelitian ini mendukung model kombinasi term dan PPB. Persepsi kemudahan menggunakan mempengaruhi individu dalam menggunakan mobile banking karena akan memberi kemudahan bagi penggunanya dalam memanfaatkan layanan mobile banking. Sekarang ada contoh kasus yang ketiga, yaitu analisis faktor yang mempengaruhi behavioral intentional pada online marketplace menggunakan model in-crowd, yaitu menggunakan studi proses zombie. Nah, apa sih itu in-crowd? In-crowd adalah model penerimaan teknologi yang dirumuskan oleh Frank Cates dan lain-lain di penerimaan penggunaan teknologi informasi memiliki pandangan seragam. In-crowd bertujuan untuk menjelaskan maksud penggunaan sistem informasi dan perilaku penggunaan selanjutnya. Teori tersebut menyatakan bahwa ada 4 konstruksi utama, yaitu performance ekspektasi, sport ekspektasi, juga social influence, dan yang terakhir facilitating condition. Nah, untuk konsepnya di sini ya. Nah, kita apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, salah satu alasan mengapa masyarakat tidak pernah melakukan transaksi online adalah ingin tahu masyarakat yang bisa menggunakan aplikasi online ini. Apa saja alasannya? Mengapa masyarakat belum bisa menggunakan aplikasi ini? Apa sebabnya? Nah, kemudian sampel yang dihasilkan itu memiliki 4 plus 1 variabel, di mana 4 variabel independen dan 1 variabel independen. Nah, penelitian ini menggunakan sebanyak 150 responden atau sampel. Nah, pengumpulan data ini itu menggunakan kuesioner. Prosedur penelitian ini terdiri 5 tahapan, yaitu studi literatur, pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan data, analisis data, serta hasil kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. Nah, hasil dari penelitian ini memverifikasi survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu faktor menjadi alasan mengapa masyarakat tidak pernah bertransaksi di marketplace adalah belum bisa menggunakan aplikasi marketplace. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial variabel effort, ekspektasi, dan facilitating condition memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention. Nah, ada 4 pengaruh, yaitu pengaruh performance, implementasi terhadap behavioral, yaitu ada faktor lain luar teknologi yang dianggap menjadi pendorong, yaitu harga murah, voucher, cashback, dan gratis ongkir. Kemudian ada pengaruh effort ekspektasi. Penggunaan dan kenyamanan dalam mengoperasikan aplikasi marketplace Shopee menjadi faktor penting di balik niat untuk menggunakan marketplace tersebut. Kemudian ada yang pengaruh social influence. Bukan dari pengaruh lingkungan sekitar dan pengalaman yang dimiliki orang lain saat menggunakan marketplace, melainkan karena dorongan diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada pengaruh facilitating condition. Fokus terhadap fasilitas yang menunjang penggunaan marketplace service seperti kesediaan sumber daya seperti internet, handphone itu atau jaringan itu. Ya, sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata atau kekurangannya karena saya hanya manusia biasa. Sekian, terima kasih.